pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu yang telah kami lalui sepanjang 1 minggu ini. Dan kalau kami boleh ada seperti saat ini, itu semua karena anugerah Allah. Tidak ada karena kehebatan kebaikan kami, tetapi semata-mata hidup kami bergantung padamu. Kami sudah memuji Engkau, saatnya dengan segala kerendahan hati. Kami membuka hati kami untuk firman Allah, sehingga hidup kami terus disempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan pesan Tuhan kepada seluruh umat-Mu. Oleh sebab itu perkenankan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini secara khusus kita merayakan satu hari yang sangat penting dalam kekristenan kita, yaitu Hari Raya Pentakosta. Firman hari ini saya beri judul Api Pentakosta, menggelorakan karunia Roh Kudus untuk transformasi luar biasa. Yang percaya katakan amin. Menggelorakan, membangkitkan, menyalakan karunia Roh Allah, karunia Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga terjadilah transformasi. Transformasi artinya perubahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, karunia Roh Kudus adalah kemampuan istimewa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk membangun tubuh Kristus dan melayani sesama. Garis bawahi kata kemampuan istimewa, kemampuan khusus yang bukan kita peroleh oleh karena jasa, bukan kita dapatkan karena hasil belajar kita, tetapi hanyalah pemberian Roh Kudus yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia ini sekali lagi bukan hasil dari usaha, bukan hasil dari kemampuan manusia, melainkan anugerah Allah yang diberi secara cuma-cuma kepada setiap orang percaya. Pertanyaannya adalah untuk apa Tuhan memberikannya? Kenapa karunia itu diberikan oleh Tuhan Allah kepada setiap orang percaya? Dan sebelum saya lanjutkan, tolong simak baik-baik. Tidak ada manusia di dunia ini, sekali lagi, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya karunia itu. Sekali lagi, setiap orang percaya diberi kemampuan khusus, diberi karunia Roh Kudus. Hanya saja kita tidak sadar, hanya saja kita tidak insyaf, tidak ingat. Tapi percayalah, Allah memberikannya. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk menyatakan bahwa saya lebih daripada yang lain. Tapi tujuannya adalah membangun tubuh Kristus. Karunia Roh Kudus membantu orang-orang percaya untuk saling melayani dan membangun satu sama lain dalam iman. Jadi karunia apa yang ada padamu? Tujuannya adalah ini. Membantu tubuh Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah melayani sesama. Karunia Roh Kudus membantu orang-orang percaya untuk melayani orang lain dengan kasih dan kuasa Allah.
Dan yang ketiga saudara-saudara, karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita bertujuan supaya lewat karunia itu, maka cara ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah menjadi penyembahan yang penuh dengan sukacita. Penyembahan yang berkenan kepada Allah. Karunia apapun yang ada padamu, biarlah itu dipergunakan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kaum Pentakosta termasuk kita meyakini, mempercayai bahwa Roh Kudus itu memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia rohani sesuai dengan yang diberikan. Gereja kita salah satunya, Gereja Bethel Indonesia percaya, yakin bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan untuk melengkapi setiap orang percaya. Dan pertanyaan untuk kita simak menghantar kita kepada beberapa poin hari ini adalah, karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gereja? Diberikan oleh Kristus bagi orang percaya. Dan sekali lagi tujuannya jelas. Yang pertama, saudara-saudara, karunia rohani untuk membangun dan melayani. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-6 sampai ayat 8 demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudaraku sekalian, di ayat-ayat ini kita temukan beberapa karunia. Dan karunia-karunia ini kita sebut sebagai karunia rohani untuk membangun dan melayani. Saudara-saudara, di ayat ini kita temukan beberapa karunia yang disebutkan oleh Paulus. Yang pertama tadi disebut adalah bernubuat. Kemudian melayani, mengajar, menasehati, membagikan sesuatu, memimpin, menunjukkan kemurahan. Sembari saudara merenungkan firman ini, dari 7 daftar yang disebutkan oleh Paulus dalam kitab Roma yang barusan kita baca, dari 7 ini. Menurut saudara, dan yang menurut saudara yakini dan percayai, saudara ada di mana? Sembari saudara lihat, renungkan. Saya ada di sini, dan lain sebagainya. Tidak mungkin manusia terlahir diciptakan oleh Tuhan orang yang percaya padanya tanpa dikaruniai hal-hal ini. Persoalannya adalah kalau saudara yakin dengan sungguh-sungguh dari karunia-karunia yang sudah disebutkan oleh Paulus di ayat ini, yang kita sebut sebagai karunia rohani untuk membangun dan melayani. Sampai detik ini usia saudara sebagai orang percaya, saudara apakan karunia ini?
Saudara, apakan karunia ini? Saudara lakukankah, saudara kembangkankah, atau dipendam? Saudara-saudaraku sekalian, karunianya bisa berbeda-beda. Tapi kita percaya Alkitab berkata berasal dari satu sumber yang sama. Sumbernya adalah Roh Kudus. Berarti kalau sumbernya dari unsur dari sumber yang sama, sekalipun berbeda-beda, maka ingatlah baik-baik, tujuannya juga sama. Tujuannya juga sama, membangun gerejanya, gereja Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada karunia yang lebih penting daripada karunia lainnya. Dari daftar yang disebut Paulus tadi, saudara mungkin berkata, ini yang karunia paling hebat. Sekali lagi, tidak ada karunia yang lebih penting daripada karunia lainnya. Semuanya sama-sama penting. Yang pernah digambarkan seperti anggota tubuh kita. Saudara-saudara, di dalam tubuh kita ada terdiri berbagai anggota. Anggota tubuh mana yang saudara berani katakan dalam tubuh saudara dan berkata ini tidak penting? Saudara, contoh sederhana, kita punya 5 jari di tangan kanan kita. Fungsinya sama tidak? Gak sama fungsinya ini. Semua punya fungsi yang berbeda-beda. Coba saudara fungsikan atau gunakan jari jempol saudara untuk mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kelingking saudara. Oke ya. Sekarang alihkan fungsinya, ganti. Bilang, kau dulu yang ini, kau jangan pakai ini, kau jangan kerjakan ini, sekarang kau kerjakan ini. Mungkin ada yang bisa, tapi ada hal-hal yang sangat khusus yang hanya bisa dikerjakan oleh kelingking dan jempol kita tidak bisa mengerjakan. Saudara-saudaraku sekalian, setiap karunia itu penting. Setiap karunia itu berharga. Setiap karunia itu harus digunakan untuk membangun tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita gunakan karunia yang ada pada kita dengan setia dan dengan sukacita. Saudara dan saya akan melihat bagaimana Tuhan menggunakannya untuk memberkati orang lain. Maka ini yang saya sebutkan tadi, akan terjadi perubahan. Akan terjadi transformasi yang luar biasa. Kalau setiap orang percaya, mau menggelorakan, mau membangkitkan, mau menggunakan secara maksimal karunia roh yang diberikannya kepada kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah manifestasi kuasa Roh Kudus. Yaitu karunia ilahi untuk membangun dan melindungi. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, perhatikan baik, kepada yang seorang roh memberikan kata-kata hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman.
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Ayat 11. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ayat ini bilang, bukan keinginanmu, keinginanku. Tapi apa saudara? Seperti yang dikehendakinya. Nah, kalau kita mau coba daftarkan, saudara-saudara, dari apa yang Paulus sebutkan dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 11 itu. Di sana kita menemukan beberapa karunia. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian iman, menyembuhkan, kemudian mengadakan mujizat, selanjutnya bernubuat, membedakan roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah. Nah, sekarang kembali renungkan. Dari berapa ini? 9. Karunia-karunia yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Kira-kira saudara imani dan percayai. Saudara ada di mana? Sekali lagi tidak mungkin tidak ada. Rupa-rupa karunia ini saudara dikaitkan dengan pelayanan menurut 1 Korintus 12 ayat 5. Dan juga dikaitkan dengan berbagai perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi hebat sekali sebenarnya kalau semua orang percaya, sekali lagi, menyadari ini ada pada dirinya. Dan dia maksimalkan, dia gunakan. Saudara bisa bayangkan perubahan besar apa yang akan terjadi bagi gerejanya. Tapi kalau saudara berkata, saya tidak, urusan saya dengan itu. Ya saudara sendiri yang mengalaminya, saudara sendiri yang menanggung akibatnya dan resikonya. Memang ini dibutuhkan pembelajaran yang sangat panjang, menggalinya, mendoakannya, bahkan dipandu oleh orang-orang tertentu. Dengan berkata, karuniaku ada di mana. Dan kalau kita sadar ini sebenarnya tidak bisa bilang, kamu gak bisa ini. Seperti misalnya, ada orang punya Alkitab bilang tadi karunia menyembuhkan. Seorang mendoakannya cepat. Lalu si A mendoakannya tidak langsung terjadi apa-apa. Ketika saudara berkata, kau tidak penting, engkau sedang mempersoalkan ini. Sebab itu bukan keinginannya. Memang Allah berikan karunia itu kepada dia. Misalnya membedakan roh. Ini juga sangat penting dalam pelayanan. Sebab nanti semua orang bilang, Tuhan bicara kepada saya. Roh Kudus bicara kepada saya. Bisa enggak ini dibedakan?
Ya, sebab seseorang bisa dengan gampangnya bilang, Tuhan bicara kepada saya. Kalau orang yang punya karunia membedakan roh, dia tahu itu bukan Roh Kudus, itu bukan Tuhan bicara kepadamu, tapi kau sendiri yang bicara atau ada yang lain yang bicara sama kau. Dia bisa tahu itu. Nah, jadi saudara bayangkan betapa indahnya sebuah pelayanan, sebuah gereja. Sekali lagi Alkitab tadi katakan tujuannya adalah membangun tubuh Kristus. Melayani sesama dengan baik. Tapi ingat ya, jangan jadi sombong. Sekali lagi ingat, jangan jadi sombong. Saya kasih contoh ya, kalau ada jemaat punya karunia menyembuhkan, gembalanya tidak punya karunia itu. Oke ya? Lalu saudara dipanggil oleh jemaat. Dan gembala bilang, oke bapak itu, ibu itu panggil mendoakannya. Lalu sembuh. Pendetanya gembala mendoakannya enggak sembuh. Saudara mau bilang apa? Saya lebih hebat dari gembala. Engkau berdosa ketika engkau bilang itu. Dan engkau mulai menganggap rendah gembalamu atau pendeta yang lain karena engkau punya karunia itu. Alkitab tadi berkata karunia itu berasal dari sumber yang sama. Dan tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, karunia-karunia rohani adalah alat yang memang Tuhan berikan kepada kita. Boleh disebut sebagai alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk membangun dan melindungi tubuh Kristus. Ketika kita menggunakan karunia-karunia rohani dengan iman dan kasih, kita dapat melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain. Yang ketiga terakhir. Karunia 5 jawatan pelayanan. Oke ya. Ada karunia yang disebut dengan 5 jawatan pelayanan. Efesus pasal 4. Kita baca ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di ayat ini saudara-saudara, kita temukan ada 5 jawatan pelayan. Yang pertama adalah rasul. Rasul itu diutus untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja di tempat-tempat baru. Itu Paulus ya. Paulus itu menurut hemat saya dia tidak memiliki karunia gembala. Tapi di sini lihat itu banyak sekali gereja selama hidupnya dia buka. Tapi ketika dia buka maka ditempatkan orang lain di sana untuk melanjutkannya. Dia hanya membuka, hanya merintis. Itu rasul. Kita lanjut dulu. Kemudian ada yang disebut di sana nabi. Nabi itu bertugas menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang lain. Menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang lain. Melalui firman nubuat, melalui mimpi, melalui penglihatan. Jadi saudara-saudara, seorang nabi itu dia bisa sampaikan sesuatu yang mungkin menyakitkan bagi orang. Tapi dia terima dari Tuhan. Orang tidak suka. Tapi dia tidak mau peduli. Kau mau suka atau tidak itu enggak urusan saya. Tapi saya berdosa kepada yang memberi pesan itu kepada saya. Kisah yang paling hebat dalam Alkitab menurut yang saya pahami adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia.
Alkitab mencatat Nabi Yeremia itu menubuatkan penghukuman. Beritanya tidak ada berita kabar baik dalam arti yang menyenangkan telinga orang. Semua berita-berita penghukuman. Dan Yeremia sangat dibenci pada zamannya. Bahkan tidak satu pun yang bertobat sepanjang pelayanannya. Karena dia menyampaikan pesan dari Tuhan. Pesan tentang penghukuman. Tapi apa yang terjadi setelah masa itu. Maka apa yang pernah dikatakan dan dinubuatkan itu. Semua menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga disebut di sana apa tadi saudara? Pemberita Injil. Ini 5 jawatan. Yang ketiga adalah pemberita Injil, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Pesan yang disampaikan adalah berfokus pada pertobatan, berfokus pada iman kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, jawatan yang keempat adalah gembala. Gembala ini bertugas membimbing, menggembalakan, memelihara umat Tuhan dengan kasih dan perhatian. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ya ada rekan-rekan pelayan yang suruh ke saya, udah buatkan gini aja lah Pak dia itu katanya. Maksudnya kalau ada apa nggak usah dilayani lah. Bila perlu keluarkan aja dari gereja. Nah, saya pikir oke lah, enggak apa-apa. Saya melihatnya dari sisi lain, Bapak lihat dari sisi lain. Kenapa? Namanya gembala. Domba-domba itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Betul apa betul? Ada yang nurut, ada yang kerjanya nandukin aja. Termasuk di hewan pun ada yang begitu. Gembala kerbau misalnya, ada kerbaunya bagus gitu ya. Tapi ada, waduh, ini beringas nih kerbaunya. Dia mana dia dorong, dia apa namanya? Dia pasang tanduknya untuk mengejar gembalanya. Gak apa-apa, itu hewan aja begitu. Apalagi manusia. Hewan aja yang menggembalakannya manusia. Oke ya Bapak Ibu supaya paham ya. Gembala kambing atau gembala sapi, gembala kerbau. Ini kerbau, binatang yang menggembalakannya manusia. Apalagi gembala manusia dengan manusia. Saudara akan bilang, emang kau siapa? Kita juga sama-sama manusia. Kerbau kan gak bisa bilang begitu sama gembalanya. Dia bisa bilang kita sama-sama hewan. Kita sama-sama kerbau, gak bisa. Nah saudara-saudara, membimbing, memelihara dengan kasih. Disakiti enggak apa-apa. Memang hati gembala harus sampai ke situ. Difitnah juga enggak apa-apa. Harus tetap lepaskan pengampunan. Gembala. Kemudian yang kelima. Di sana juga Paulus menyebut ada pengajar. Memberi pengajaran dan pemahaman tentang firman kepada umat Tuhan. Membantu mereka bertumbuh dalam iman dan pengetahuan. Jawatan ini kalau ada di gereja 55 ini. Dan semua orang sadar dan dia lakukan itu dengan baik. Ada seorang bapak bilang, saya punya karunia rasul Pak. Oke, rintis jemaat. Setelah dirintis, setelah dibukakan, dia bilang saya tidak lanjutkan penggembalaan. Saya tidak di situ Pak. Hanya merintis. Oke, kita temukan ada orang yang bisa menggembalakan tapi tidak bisa membuka. Kita temukan ada orang yang hanya memberitakan Injil. Penginjil. Bedanya penginjil dengan gembala apa? Apalagi dia bicara mengenai khotbah.
Penginjil itu cukup punya khotbah satu. Maksudnya bahan khotbahnya hanya satu. Kemana-mana dia khotbahkan itu. Pertobatan tentang keselamatan gitu ya. Khotbahnya cukup 1-2 gitu, kemana-mana dia pergi. Gembala gimana? Ini baru bicara khotbah. Coba khotbah gembalanya itu saja. Minggu lalu khotbah itu, sekarang itu lagi. Minggu depan itu lagi. Saudara bilang apa? Saudara bilang itu saja. Lalu setelah pendetanya berdiri, saudara bilang pasti ini yang dikhotbahkan. Kan benar juga. Nah saudara-saudara, tapi ada pemberita, ada gembala, ada pengajar. Saudaraku sekalian yang terkasih, tapi perhatikanlah kelima ini disiapkan Tuhan untuk melayani gereja. Jadi saudara-saudaraku sekalian, yang dilakukan oleh mereka yang 5 jabatan ini, dengan karunia ini adalah untuk memperlengkapi seluruh jemaat agar melayani dan membangun tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12 tadi juga kita baca. Sehingga jemaat atau orang percaya itu sampai kepada level tertinggi. Yaitu apa saudara? Mendewasakan rohani. Nah, saudara lihat di tujuan, pernyataan tujuan dari gereja kita. Nah, ada satu kalimat yang berbunyi di sana begini, membina mereka untuk mencapai kedewasaan seperti Kristus. Jadi saudara-saudara, 5 jawatan pelayanan ini saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun tubuh Kristus. Setiap jawatan ini, yang 5 itu memiliki peran penting dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan gereja secara keseluruhan. Kalaulah kita mau dengan rendah hati berkata, Tuhan, yakinkan aku dengan karunia-karuniamu. Dan karunia-karunia yang ada padaku kubawa dalam gereja, dalam pelayanan. Dan betapa kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ini yang saya sebut transformasi luar biasa. Oleh sebab itu sidang jemaat yang terkasih di hari Pentakosta ini, mari kita bangkitkan api Pentakosta di hati kita. Api Pentakosta itu percayalah masih menyala hingga hari ini. Dan setiap karunia-karunia roh masih tersedia bagi setiap orang percaya. Dan percayalah kita semua memiliki potensi untuk menerima karunia Roh Kudus. Dan mengalami transformasi luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus, Dia akan membakar hati kita. Menggelorakannya di dalam diri kita. Sehingga akan terjadi sekali lagi transformasi. Api inilah yang akan memenuhi kita dengan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Api Pentakosta inilah yang akan memberikan kita hikmat dan pengetahuan untuk menghadapi setiap tantangan hidup kita. Api Pentakosta akan membantu kita untuk menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit, mengusir setan. Dan percaya juga api Pentakosta akan membawa kita kepada persatuan dan kasih yang lebih dalam dengan Tuhan.
Sehingga semua kita sebagai jemaat saling membangun satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, jangan biarkan karunia Roh Kudus tertidur, terpendam dalam hidupmu. Bangkitkan api Pentakosta di hati kita semua dan mengalami transformasi luar biasa. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menggelorakan api Roh Kudus dan membawa transformasi selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Allah yang telah mengajar kami hari ini, bahwa oleh kasih dan kemurahan-Mu Engkau memberikan kami karunia. Tuhan, terima kasih untuk pemberian istimewa yang Engkau beri kepada setiap kami. Dan tujuannya hanya satu, Tuhan dipermuliakan. Tubuh Kristus dibangun. Dari sumber yang sama dan tujuan yang sama, yaitu Roh Allah. Biarlah setiap kami umat-Mu di hari Pentakosta ini menggelorakan, membangkitkan api Pentakosta di setiap hati kami, di gereja kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, sehingga terjadilah perubahan luar biasa, transformasi, dan Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.